Om Swastiastu. Hai, perkenalkan, nama saya Putu Yuni Darmayanti, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Sekarang, saya akan membahas mengenai salah satu tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Beliau adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan anak keempat dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Sairam. Beliau lahir dengan nama Masyadul Haq yang memiliki arti pembela kebenaran. Haji Agus Salim lahir di Konto Kadang Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, Indonesia pada tanggal 8 Oktober 1884. Dia wafat di Jakarta pada tanggal 4 November 1954 pada umurnya ke-70 tahun. Beliau menikah dengan Saidun Nahar pada tanggal 12 Agustus 1912 dan dikaruniai 10 orang anak yang 2 diantaranya meninggal ketika masih kecil. Haji Agus Salim juga dijuluki sebagai singa podium. Mengapa demikian? Karena beliau saat ahli berpidato di depan umum. Selain itu, Haji Agus Salim juga pandai berbahasa asing. Beliau dapat menguasai 7 bahasa asing. Perjuangan Haji Agus Salim dimulai ketika memasuki Syarikat Islam yang berkembang berganti menjadi Partai Syarikat Islam yang ikut berjuang dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia juga memajukan kaum bangsanya. Selain itu, Haji Agus Salim juga menjadi pemimpin redaksi Indera Jata dan memanfaatkan koran untuk memuat berbagai macam opini, pergerakan perjuangan, serta menampilkan berbagai macam aspirasi rakyat agar berani melawan Belanda. Haji Agus Salim merupakan anggota dari Volksraad atau Dewan Rakyat, di mana forum legislatif yang awalnya didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut merupakan salah satu forum yang kemudian menjadi jalan untuk para pejuang meraih kemerdekaan. Haji Agus Salim juga ditunjuk untuk menjadi penasihat Jong Islamitan Board atau JIB. Meskipun organisasi ini tidak berada di ranah politik, tetapi organisasi ini memiliki tujuan untuk membangkitkan nasionalisme kebangsaan dan perjuangan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sayangnya, organisasi ini berumur jagung karena ketika kekuasaan Belanda telah diambil alih oleh Jepang, Jong Islamitan Board merupakan salah satu organisasi yang dibekukan karena khawatir organisasi ini bisa merongrong pemerintahan Jepang. Akan tetapi, pembukuan itu tidak membuat Haji Agus Salim menyerah. Beliau bersama tokoh gerakan lain tetap berjuang demi meraih kemerdekaan Indonesia lewat berbagai cara. Salah satunya yaitu memilih bertahan menjadi anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Karena lewat organisasi tersebut mereka bisa mencari celah untuk melepaskan diri dari jajahan Jepang. Selain menjadi anggota BPUPKI, Haji Agus Salim juga menjadi anggota dari Panitia 9 yang bertugas merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Karena cita bahasanya yang halus, Agus Salim bersama Profesor Pangeran Arya Hussein Diyodiningrat dan Supomo menjadi penghalus bahasa dalam penyusunan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka, Haji Agus Salim diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Karena kepandaiannya dalam berdiplomasi,
Beliau diangkat menjadi Menteri Muda Luar Negeri pada Kabinet Syahir 1 dan 2, tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan tanggal 3 Juli 1947. Kemudian, beliau menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta pada tanggal 3 Juni 1947 sampai dengan 20 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, beliau diangkat menjadi Penasihat Menteri Luar Negeri. Karena itulah, Haji Agus Salim mendapat gelar The Glen of Man. Beliau adalah sosok diplomat yang cerdik, anti militer, dan pendebat ulung. Saya memilih Haji Agus Salim sebagai tokoh sejarah kali ini karena beliau pandai berbahasa asing. Selain itu, beliau juga pandai berbicara di depan umum dan semangat beliau dalam memperjuangkan negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.